sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Pak siapa Pak? Nama saya Yaman, Pak. Yaman ya? Iya, Yaman. Selaku apa Pak? Selaku termasuk kalau saya untuk dari utusan dari kantor itu termasuk tenaga pengamanan, cuma saya juga untuk membantu untuk menjelaskan sejarah di rumah pengasingan Bung Karno. Gayetnya ya? Iya. Pak, sejarah singkatnya gimana rumah pengasingan Bung Karno nih? Kenapa Kalau- beliau bisa diasingkan di Iya, sini? siap, Pak. Jadi kalau untuk sejarah singkatnya, jadi kan sebelum Bung Karno diasingkan di kota Bengkulu, jadi untuk rumah ini juga termasuk rumah salah satu saudagar Cina. Jadi Cina ini juga penyuplai bahan pokok untuk pemerintah Belanda. Jadi dikontrak oleh Belanda baru ditempati Bung Karno. Jadi kalau untuk rumah ini diperkirakan dibangun pada tahun 1918, Bung Karno nempatin dari tahun 1938 sampai tahun 1942. Jadi lebih kurun waktu 4 tahun lah Bung Karno di rumah ini. Jadi dalam waktu 4 tahun ini Bung Karno juga termasuk ditemanin oleh keluarganya, termasuk istri kedua Bung Karno yang bernama Ibu Inggit Garnasi. Jadi selesai pengasingan dia baru nikah sama Pemawati. Oh, Iya, jadi untuk di dalam rumah ini juga atau di kota Bengkulu ini Bung Karno diasingkan termasuk banyaklah kegiatan, Pak. Jadi dia juga Bung Karno tidak tinggal diam aja di kota Bengkulu. Jadi Bung Karno sempat ditunjuk sebagai ketua organisasi Muhammadiyah di kota Bengkulu, dan juga Bung Karno sempat mendirikan salah satu grup teater, dan juga Bung Karno sempat mengajar di sekolahan Muhammadiyah. kenapa beliau diasingkan tuh Pak? Nah, jadi Bung Karno tidak asingkan ini Bung Karno ini kan salah satu tokoh politik yang paling disegani atau ditakutin pada saat pemerintahan, Pak. Jadi kalau sifatnya diasingkan supaya politik Bung Karno itu supaya tidak berkembang dan juga tidak maju. Ternyata Bung Karno diasingkan ini Bung Karno lebih gigi lah. Tambah jadi Pak ya? Tambah jadilah, Pak. Untuk merebut Iya. kemerdekaan. Iya. Jadi sifatnya Bung Karno ini juga dia diasingkan oleh pemerintah Belanda. Jadi dengan satu syarat oleh pemerintah Belanda ini Bung Karno tidak boleh melakukan politik, Pak. Tapi itu Tapi, persiapan iya, untuk iya. HUT kemerdekaan. Ternyata Bung Karno termasuk banyak kegiatan. Jadi di balik kegiatan Bung Karno ini, Bung Karno masih merancang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Kalau pengunjung selama pandemi ini gimana Pak? Kalau untuk pengunjung selama pandemi ini termasuk kurang lah, Pak. Jadi kalau untuk sekarang kita kan termasuk baru dibuka lagi untuk objek wisata ini selama pandemi ini baru sekitar 3 bulanan, Mbak. Jadi 3 bulan atau 2 bulan lah. Jadi kalau untuk pengunjung per hari ini, kalau untuk sekarang dia bisa mencapai 50 atau 100 orangan per Hari biasa. Iya. Kalau weekend Sabtu Minggu Nah, kalau Sabtu Minggu itu bisa mencapai 200 orangan atau 300-an per hari. untuk tiket berapa Pak? Kalau untuk tiket, jadi untuk dewasa 5.000, untuk anak-anak 3.000. Oke, siap. Terima kasih. Ya, dan ini Pak, jadi untuk kita juga ini kan termasuk ada 2 instansi pengelola. Jadi kalau untuk tiket dia kembali ke daerah. Jadi kalau untuk pelestarian, pengamanan, perlindungan itu dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Oke. Makasih Pak ya. Iya, sama-sama Pak.